Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Sahih Muslim ini memerintahkan kepada matahari, datanglah engkau. Maka matahari pun datang meninggalkan bumi. Matahari yang datang meninggalkan bumi. Kemudian matahari sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, kamu yang ada di bumi mengalami malam yang panjang seperti 3 malam berturut-turut. Malamnya panjang sekali. Dari mana ketahuan itu malam yang sangat panjang? Jam udah nggak ada ketika itu. Semua jam berhenti. Dari mana ketahuannya? Dari orang-orang yang ibadah tahajud. Hadis yang ke-40 ini belum terjadi, yaitu hilangnya Islam dan lenyapnya Al-Quran. Hilangnya Islam adalah setelah lenyapnya Al-Quran. Cerita lenyapnya Al-Quran bagaimana? Kalau di dalam hadis Nabi SAW, Al-Quran yang ada di muka bumi ini Allah angkat seluruhnya, baik yang tertulis ataupun yang di dalam hafalan. Diangkat. Kapan waktu pengangkatan itu? Di waktu malam panjang seperti 3 malam berturut-turut. Dan ini adalah di masa-masa Imam Mahdi sudah memimpin umat Islam seluruh dunia. Tak lama setelah itu Imam Mahdi pun meninggal dunia. Menyusul Nabi Isa juga meninggal dunia. Barulah keluar binatang raksasa. Dan setelah itu berhembusnya angin lembut yang mematikan dari Yaman. Tidak tersisa lagi Al-Quran saat itu, saat orang-orang ingin kembali untuk tobat, pintu tobat sudah ditutup. Ternyata ini adalah proses kejadian tanda besar kiamat nomor 5, yaitu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat, bumi ini benar-benar gelap gulita. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari yang pada hari ini menerangi kita di bumi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, dan matahari pun meninggalkan bumi. Lalu matahari sujud. Matahari sujud. Buat kami infokan kepada semua, terlepas daripada setuju atau tidak setuju, di dalam info Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa membantah teori-teori yang katanya super ilmiah, paling update, paling terakhir katanya, yaitu alam semesta ini adalah alam yang maha luas, sementara bumi salah satu di antara pasir, bagaikan pasir di gurun Sahara. Sesungguhnya yang kita dapatkan dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, bahwa sesungguhnya alam semesta ini berputar mengelilingi bumi. Ya, beda dengan teori, itu udah pikiran lama, itu udah dibantah itu oleh teori-teori ilmiah sekarang. NASA juga membantah, dunia internasional membantah, itu tidak benar. Terserah mau dinyatakan tidak benar atau tidak, yang jelas matahari mengelilingi bumi. Itu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah juga berfirman, sesungguhnya matahari tetap berputar mengelilingi bumi, dan bumi berada pada tempatnya. Sekali lagi, teori-teori ilmiah mengatakan tidak setuju, terserah. Pokoknya kita orang beriman hanya percaya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Sahih Muslim ini memerintahkan kepada matahari, datanglah engkau. Maka matahari pun datang meninggalkan bumi. Matahari yang datang meninggalkan bumi. Kemudian matahari sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, kamu yang ada di bumi mengalami malam yang panjang seperti 3 malam berturut-turut. Malamnya panjang sekali. Dari mana ketahuan itu malam yang sangat panjang? Jam udah nggak ada ketika itu. Semua jam berhenti. Dari mana ketahuannya? Dari orang-orang yang ibadah tahajud. Jadi orang-orang beribadah tahajud, puas sepuas-puasnya ibadah tahajud, orang beriman ya, tahajud. Dia puas, dia baca Quran sepuas-puasnya. Kemudian setelah itu dia pun berdoa sepanjang-panjangnya doa. Dia lihat hari masih gelap, masih betul-betul gelap, seperti baru mulai malam ya. Habis itu dia lelah, dia pun tertidur. Tertidurlah dia dengan nyenyak, habis itu terbangun lagi. Dan dia lihat masih sangat gelap, sangat gelap. Dan akhirnya dia merasa, oh ini ternyata waktu masih ada. Ingat ya, jam tangan, jam dinding, semua jam-jam yang ada sudah tidak ada ketika itu, karena teknologi musnah.
Kemudian dia pun mengulang kembali tahajud. Mumpung masih ada waktu. Namanya juga orang beriman yang sudah sangat yakin ya, karena Dajjal sudah keluar dan dah mati. Nabi Isa sudah Nabi Isa sudah datang. Imam Mahdi sudah memimpin. Kemudian Ya'juj Ma'juj sudah habis. Jadi keyakinan orang sudah dekat banget ini bahwa ini adalah mau dekat dari kiamat, maka mereka akhirnya bersemangat ibadah itu dahsyat sekali. Jadi dia bangun kembali tahajud sepuas-puasnya kata Rasulullah, sepanjang-panjangnya dia tahajud, selama-lamanya dia berdiri tahajud. Lalu dia berzikir dan berdoa selama-lamanya berdoa, sepuas-puasnya dia berdoa. Kelelahan lagi dia tidur lagi. Ya, tidur lagi. Setelah dia tertidur lagi, kemudian dia puas tidurnya, kemudian tersentak masih gelap langit di luar, segelap-gelapnya. Akhirnya dia mengulangi kembali tahajudnya, ya, mengulangi kembali tahajudnya, dan dia berdoa sepuas-puasnya. Lalu setelah itu dia lihat keluar masih gelap, segelap-gelapnya. Akhirnya orang beriman pada keluar semuanya dari rumah-rumah mereka. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya. Kemudian sebagian orang berilmu pun sadar, ya Allah, memang Imam Mahdi sudah ada, Nabi Isa sudah turun, Dajjal sudah mati, Ya'juj Ma'juj sudah habis. Berarti ini yang maksud dengan matahari akan terbit dari sebelah barat. Itu keyakinan yang bisik-bisik orang beriman saat mereka keluar dari rumah mereka di kegelapan malam yang sangat gelap. Kemudian kata Rasulullah SAW, mereka pun berkumpul di masjid. Dalam hadis itu ya, entah masjid apa ini, tapi karena mereka di situ ada Imam Mahdinya, mereka pun berkumpul di masjid. Berarti di Suriah ini, ya sama lah dengan Indonesia. Kalau Indonesia masih ada orang beriman ya ketika itu ya. Kemudian Suriah pula, Palestina ya, di Palestina. Kemudian mereka pun berkumpul di masjid. Apa kata imam? Kumandangkan azan. Azan subuh pun dikumandangkan sampai as-salatu khairun minan naum, salatu khairun minan naum, menandakan subuh sudah diperkirakan masuk. Kemudian qomat, ya, salat sunat, al-qomat, dan berzikir. Zikir yang lama dan panjang, lalu berdoa pada Allah. Dilihat masih langit masih gelap, segelap-gelapnya di luar. Apa kata imam? Kayaknya kita tadi belum waktunya kita mengumandangkan azan. Pak, azan balik. Kata sang imam, dalam hal ini adalah Imam Al-Mahdi. Azan balik. Ya, azan balik kali kedua. Azan balik. Habis itu ulang balik salat sunat fajar, qabliyah fajarnya. Setelah itu salat lagi, qomat. Salat lagi. Salat lagi. Salat subuh dibaca oleh imam bacaan yang terpanjang, ya. Bacaan yang panjang sambil menunggu matahari untuk terang. Setelah selesai salat, ya, mereka pun berzikir dengan zikir yang lama dan panjang, zikir yang seharusnya ya. Lalu mereka berdoa menangis kepada Allah. Masih juga gelap di luar, ya. Masih juga gelap di luar. Barulah setelah itu mereka dikejutkan, cahaya mulai nampak bukan dari timur, tapi dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat. Betul-betul keluar matahari di sebelah barat. Keluar, dan sejak itu kata Rasulullah, orang-orang yang menunda-nunda tobat pengen tobat, tapi pintu tobat sudah ditutup. Tidak ada lagi tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang juga yang hafal Al-Qur'an kebingungan di mana Al-Qur'an yang dihafal, hilang semuanya. Bahkan Al-Fatihah dari tenggorokan pun hilang. Tidak ada lagi tersisa muka bumi Al-Qur'an satu ayat pun atau satu pun orang yang hafal Al-Qur'an, hilang seluruhnya. Al-Qur'an diangkat oleh Allah di penghujung malam panjang itu, terakhir diangkat ke langit. Maka semua yang ada di muka bumi berlarian menuju kepada orang-orang berimannya ya, kepada mushaf dan Al-Qur'an. Tinggal kertas-kertas putih saja lagi kata Rasulullah. Tinggal kertas putih. Zaman Nabi enggak ada kertas, tapi Nabi sudah menyebutkan nanti Al-Qur'an tinggal di kertas. Berarti Al-Qur'an yang sekarang inilah dia di kertas putih sudah terangkat. Yang ada hanya listnya aja lagi. Ya, Al-Qur'annya sudah hilang. Al-Qur'annya, dan orang-orang yang hafal Quran saling bertanya, mana hafalan kamu? Sudah hilang. Semuanya lupa. Ya, Al-Qur'an ini sesungguhnya sudah disimpan oleh Allah, bahwa Al-Qur'an hafalan si fulan sudah ada mereknya di situ. Nanti Al-Qur'an akan datang membela orang-orang itu di depan Allah di padang mahsyar nanti. Ya Rabb, aku yang dulu dihafalnya. Ya Rabb, aku yang dulu dihafalnya. Jadi masing-masing Al-Qur'an tampil di depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala membela kita. Jadi begitu kisah tentang hilangnya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu hilang, diangkat oleh Allah. Diangkat, bukan Al-Qur'an dibakar, para hafiz-hafiz dibunuh, tidak, tetapi memang diangkat di malam yang panjang. Ya, maka siapa yang punya simpanan Al-Qur'an sekarang, berbahagialah, sebab Al-Qur'an lah penolong yang paling jujur nanti, yang paling kuat memberikan pertolongan. Selanjutnya, baru setelah itu Al-Qur'an lenyap, matahari terbit sebelah barat, Al-Qur'an lenyap,
dabatul ardi keluar dan berhembuslah angin lembut dari Yaman yang mewafatkan semua orang sedunia. Selesai, habislah Islam. Tidak tersisa lagi di muka bumi ada umat Nabi Muhammad SAW. Ada orang masih kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di tengah-tengah mereka lah terjadi 3 tanda besar kiamat yang terakhir, dan pada mereka lah nanti terjadi kiamat itu. Kata Rasulullah, setelah angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman mematikan seluruh orang-orang Islam yang ada iman, setelah itu 40 tahun kemudian kiamat kehancuran alam semesta pun terjadi. 40 tahun setelah itu. Baik. Sekarang di sini hanya hadis singkat yang dibacakan. Kalau antum mau puas hadis yang barusan kita ceritakan ini, silakan dibuka di dalam kitab Zikir Akhir Zaman oleh Ustaz Abu Fatih Al-Anani, dan juga yang paling lengkap lagi adalah Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Mubayyad, ya. Yang di sini hanya hadisnya singkat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la yuntaz'anna al-Qur'anu min baini adhhurikum yusra alaihi laila fayudhhabu min ajwafir rijali fala yabqa minhu syai'. Artinya, sungguh Al-Quran akan dicabut dari pundak-pundak kalian. Dia akan diangkat pada malam hari sehingga ia pergi dari kerongkongan-kerongkongan orang-orang yang menghafalnya. Maka tidak ada lagi yang tersisa dari Al-Quran di muka bumi sedikit pun. Jelas hadisnya, tidak lagi tersisa Al-Quran di muka bumi sedikit pun. Al-Quran yang telah kalian hafal, dia tersimpan dan distempel atas nama kalian. Ini hafalan Ghazi, ini hafalan Fajar, ini hafalan Ardan, ini hafalan Zaidi. Semua hafalannya terstempel, ya. Maka nanti dia akan didatangkan kembali, enggak meleset itu. Zaidi umpamanya sampai Al-Quran diangkat baru hafal 29 juz setengah umpamanya kan. Nanggung ya. 29 juz setengah. Nanti Al-Quran itu terstempel atas nama dia. Kemudian pas Zaidi dibangkit kepada masyar, Al-Quran ini akan didatangkan kepada beliau. Dan Al-Quran ini yang tampil di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, ya Allah, ini hambamu telah menghafal aku dan aku adalah hafalan Al-Qurannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, baca. Zaidi pun membaca. Setiap kali Zaidi membaca, kata Rasulullah, satu tingkatan surganya dinaikkan ke atas. Dibaca lagi surat yang lain, satu tingkatan surga yang lain dinaikkan ke atas. Di riwayat yang lain bukan satu surat, tapi per satu ayat dinaikkan tingkatan surganya. Per satu ayat. Kan surga ada berapa tingkatan? Sejumlah ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi per satu ayat yang dibacanya naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ya Allah, maka pertahankanlah hafalan kalian. Tambah kalau nggak bisa menambah, pertahankan. Ya, maka yang sudah dapat, inilah orang yang paling beruntung, ya, orang yang paling sempurna keuntungannya. Itu hadis yang barusan saja kita baca, dan kisah bagaimana saat itu Imam Mahdi sudah muncul, Nabi Isa sudah turun, Dajjal sudah dibunuh, Ya'juj Ma'juj pun sudah dibinasakan oleh Allah SWT, dan dunia sedang kaya sekaya-kayanya, sedang makmur semakmur-makmurnya, dan dalam kemakmuran itu kita semuanya meninggal dunia, ya. Alhamdulillah. Demikian pula dalam hadis berikutnya, Islam akan hilang sebagaimana hilangnya hiasan pada pakaian, sehingga tidak diketahui lagi apa itu puasa, tidak juga solat, tidak juga haji, tidak juga sedekah. Ya, jadi Ka'bah itu sepi-sepinya, tidak ada pengunjung satupun. Ya, Madinah, masjid-masjid, tidak, orang tak tahu lagi ini untuk apa nih ya. Dulu kayaknya ini dipakai orang dulu nih, orang ramai dulu di sini. Gitu aja cerita orang-orang yang tersisa hidup, ya. Karena orang yang tersisa hidup benar-benar tidak kenal Allah, tidak kenal Islam. Jadi masjid-masjid yang ada, sholat semacamnya hanya di bahan cerita. Ya, orang tuh terlalu bodoh-bodoh itu tak apa dibuatnya gini-gini gayanya. Inilah dia orang-orang yang tersisa nanti. Lalu beberapa kelompok hingga tidak tersisa di muka bumi satu ayat pun yang tersisa. Hanyalah beberapa kelompok dari manusia, kakek-kakek dan nenek-nenek mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengucapkan kalimat ini. Lalu mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Ya, itulah masa di mana Al-Quran telah hilang dari dada-dada setiap manusia Muslim. Bahkan tulisannya pun akan terhapus dari mushaf-mushaf mereka dalam satu malam. Gitu ya. Mungkin jelas ini belum terjadi, namun menurut apa yang apa yang telah dilengkapkan oleh Allah hari ini, kita merasa waktu untuk zaman ini sepertinya kemungkinan besar kita akan sempat menyaksikannya. Matahari terbit sebelah barat, Ya'juj Ma'juj keluar, kemudian Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh. Ini terbalik ya.
semuanya kita akan sempat menyaksikannya insyaallah taala.